Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mencoba bagaimana melakukan pengisian pada rapot digital madrasah secara semi online dengan menggunakan jaringan. Nah, pada video hari ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat atau mulai menghidupkan aplikasi, tetapi titik poinnya untuk pembahasan kali ini adalah lebih cenderung kepada bagaimana guru mengoperasikan nilai-nilai atau menginputkan nilai-nilai semester pada rapot digital kali ini. Bagaimana memasukkan nilai, bagaimana mengupload, dan bagaimana cara untuk bisa mengisi proyek, portofolio, atau unjuk kerja. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan, terutama yang jelas, ketika seorang guru ingin mengisikan, hanya tinggal memasukkan saja nanti kata kuncinya di Google, yaitu 192.168.0.250 untuk RDM. Namun sebelumnya, karena saya mencoba untuk menghidupkan dengan laptop, yang pertama ini kita hidupkan dulu ya Oracle-nya. Oracle ini dihidupkan sebagai cara untuk memulai aktivitas aplikasi ini agar dapat berjalan. Ini agak lama menghidupkannya, mohon maaf karena saya menggunakan laptop yang RAM-nya adalah 4 GB, jadi bukan menggunakan server ya. Kita startkan RDM-nya. Jadi setelah dihidupkan Oracle, kemudian ada RDM-nya, kita start. Nah, biasanya ini dilakukan oleh operator atau admin. Kalau untuk guru nanti tidak di sini, tetapi karena ini sekaligus saya mengerjakan dari awal, menghidupkan, saya coba untuk jalankan RDM-nya. Oke, RDM ini dimulai. RDM ini menggunakan Linux untuk yang berbasis PDI. Jadi kita tunggu saja. Nah, biasanya agak sedikit lama atau cepatnya ini berjalan tergantung pada spesifikasi laptop yang digunakan. Apakah laptop pemakaian harian ataupun laptop yang berbasis server. Lebih diutamakan sih sebenarnya kepada yang berbasis server. Kenapa server? Karena server speknya lebih besar. Kemudian dia memiliki 2 buah LAN card untuk menunjang kinerja ketika nanti input data oleh setiap guru akan digunakan menggunakan jaringan yang berbasis LAN. Untuk video ini sengaja tidak saya skip karena alasannya untuk memudahkan sehingga kita dapat menggunakan ini supaya lebih jelas gitu. Kadang-kadang kalau video suka di skip itu juga terpotong, agak susah juga. Nah, ini biasanya, ini sudah muncul selamat datang RDM 192.168.0.250. Nah, ketika sudah membuka seperti ini, berarti sudah bisa mulai. Kita minimizekan. Ini biasanya di komputer proktor atau di server. Nah, untuk Dewan Guru, kita mulai dari sini. Yang pertama kita buka 192.168.0.250 di sini. Dan ini dapat terbuka ketika jaringannya sudah dapat berjalan atau jaringan ini sudah dapat dihidupkan. Kalau sebenarnya di site CatBridge ini jaringannya kurang bagus internetnya. Nanti kita coba, kita tukarkan. Karena saya menggunakan tethering menggunakan HP ini, bukan menggunakan WiFi dalam pembuatan tutorial ini. Jadi agak sedikit lambat mungkin penggunaannya. Kita coba, kita tunggu aksesnya sampai dapat menjadi satu ya. Kita coba. Nah, ini udah kebuka nih. Ini rapot digital madrasah ini udah ada. Nah, username ada password. Username dan password diberikan oleh Bapak operator atau Bapak admin kepada setiap guru yang ada yang memiliki mata pelajaran pada setiap kelas. Jadi setiap user itu berbeda.
Kita cek dulu ya. Kita cek posisinya, di mana beradanya akunnya. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini ketutup sama saya, jadi kita ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru dapat mendapatkan user dan password dari operator yang sudah ditunjuk oleh madrasah, baik itu operator data ataupun guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola rapor digital madrasah. Untuk username ini biasanya menggunakan NUPTK atau bagi yang belum menggunakan NIK. Saya akan coba. Oke, username-nya saya gunakan akun saya sendiri. Nah, ini boleh nanti dicek lagi, misalnya passwordnya sudah diberikan oleh operator. Oke, kita login saja. Nah, proses owner berhasil, berarti sudah bisa masuk. Kita tunggu dulu sampai benar-benar bisa masuk ke dalam sini. Nah, untuk dashboardnya, ini adalah dashboard awal dari RDM. Jadi untuk guru, ini ada penilaian Anda, di sini ada matematik misalnya. Nah, matematik ini adalah mata pelajaran yang kita ampu atau guru mengampu mata pelajaran apa. Biasanya kalau kita kemudian ada tugas tambahan, kita klik matematika dan dalam itu ada kelas. Ada 10, 11, 12. Nah, ini maksudnya kelas. Oke. Untuk itu kita klik lagi. Nah, ini tugas tambahan untuk wali kelas. Jadi ada tugas tambahan untuk wali kelas juga banyak. Nah, di sini ada edit profil, gunanya untuk mengedit, edit foto, itu untuk mengganti foto. Bapak Ibu boleh mengganti fotonya secara manual, dicari aja filenya, kemudian diupload di sana. Kemudian edit profil berguna untuk mengganti data ibu guru. Kalau ada yang salah bisa diganti dalam edit profil. Selanjutnya pengenalan saja. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Ini masih merah, belum. Tandanya Bapak Ibu belum melakukan kegiatan uploading data atau mengisi data nilai. Kalau nanti sudah terisi tidak seperti itu. Nah, itu adalah sekilas tentang dashboard. Kita mulai, misalnya dashboardnya seperti ini, ada tugas tambahan. Nah, ini mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu. Ini kelas dan ini mata pelajarannya. Seperti itu. Semakin banyak kelas Bapak Ibu mengajar, maka semakin banyak juga. Nah, misal kita akan coba sekarang dari mulai di sini dari mata pelajarannya, kita pilih dulu kita misalnya mau kelas 10 misalnya. Nah, ketika kita klik itu, maka ada tampilan mata pelajaran, jumlah, dan siswanya. Jumlah siswa ini akan muncul apabila operator telah menginputkan data siswanya. Apabila belum diinputkan, maka tidak akan. Begitu juga wali kelas, jumlah siswa, tahun ajaran, semester, itu tidak akan muncul kalau operator data belum menginputkan. Kemudian bobot itu ada jumlah jam per minggu, maksudnya berapa jam alokasi mata pelajaran itu setiap minggu. Kemudian bobot nilai pengetahuan, apakah 50-50 atau 60-40 itu tergantung kesepakatan sekolah atau tergantung Bapak Ibu. Nah, untuk mengisikan yang jelas jumlahnya harus 100%, apabila sudah selesai disimpan. Untuk KKM ini diisi oleh operator, jadi bukan oleh guru masing-masing, tetapi oleh operator admin RDM. Jadi semua KKM itu akan sama. Dan apabila nilai KKM Bapak Ibu belum ada, maka Bapak Ibu harus menghubungi operator atau admin yang bertanggung jawab untuk RDM tersebut. Jangan lupa dilihat predikat, nilai minimum dan nilai maksimum agar predikatnya benar. Contoh misalnya 790-100A, 7989B, ini ada bedanya adalah 10. Itu predikat A, B, C, dan D. Jadi kita tidak salah dalam memberikan nilai kepada siswa. Nah, ini yang harus diisi adalah nilai pengetahuan. Ada nilai pengetahuan. Nah, ini masih kosong, tandanya predikatnya masih D, tandanya Bapak Ibu belum mengisikan nilai. Nah, mengisi itu boleh dengan cara ada 3 harian, pas, sama
kirim. Nah, kalau kita ingin mengisi, yang pertama kita harus mengisi dulu, yaitu pada harian. Agar nilai harian terisi, kita klik aja harian. Nah, kita klik, nanti akan muncul tambah, upload, dan ekspor. Kalau tambah, artinya Bapak Ibu menambahkan secara langsung. Tetapi kalau misalnya upload, yang kita klik upload, Bapak Ibu akan keluar template. Jadi untuk mengisi nilai, Bapak Ibu lebih baik saya sarankan dengan menggunakan template. Kenapa? Karena template lebih mudah dibanding menambahkan satu-satu. Jadi caranya kita klik upload, kita download template-nya. Kita coba contohkan satu. Misalnya kita coba nilai harian. Ya. Kita buka Microsoft Excel. Jadi kalau mudah itu pasti di-upload template. Nah, ini template nilai harian Bapak Ibu. Ada PH 1 sampai PH berapa ini? 12 lebih ya. Bapak Ibu tidak harus mengisi semuanya, tapi Bapak Ibu mengisi dengan jumlah nilai harian yang Bapak Ibu miliki. Misalnya 2, Bapak Ibu punya nilai atau 5 melakukan penilaian, maka lakukan sesuai dengan jumlah penilaian Bapak Ibu. Untuk penilaian harian tersebut. Misalnya dalam 1 KD berapa penilaian. Nah, di sini dalam template penilaian harian, Bapak Ibu dimulai dari yang pertama. Jadi PH 1 gitu ya, kemudian PH 2, PH 3 kalau memiliki 3. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penilaian 5 kali, berarti harus sampai PH 5. Seperti itu. Nah, diharapkan juga dalam pengisian Bapak Ibu menggunakan nilai bulat saja. Jadi nilai bulat itu misalnya 0 sampai 100 tanpa menggunakan koma. Jadi misalnya 80. Nggak ada misalnya, jangan mengisi dengan 80 koma misalnya. Tapi isi aja dengan angka bulat 80, 75, 84, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan kebutuhan. Selesaikan yang nomor 1. Kemudian jangan lupa pada kolom PH 1 atau PH 2 itu ada nama, sesuaikan dengan PH 1, misalnya penilaian harian 1, maka PH-nya pun harus 1 sheet-nya gitu. Jadi sesuaikan dengan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menilainya 5, berarti harus ada 5 penilaian. Kalau Bapak Ibu menilainya 4, berarti harus ada penilaian hariannya 4 gitu. Sesuaikan saja. Lanjutkan berikutnya, setelah melakukan penilaian jangan lupa di save, kemudian di close. Nah, nanti hasil yang udah input Bapak Ibu tinggal di upload lagi, cuma tidak mendownload template Excel, tetapi klik yang tengah yang tanda panah, silahkan cari datanya, kemudian uploadkan deh, selesai. Misalnya seperti itu. Kita contohkan satu. Jadi Bapak Ibu download dulu template-nya. Setelah di template di download, diisi. Nanti karena saya contohkan ya, saya hapus dulu ya. Saya ulangi lagi karena saya tidak menggunakan, hanya contoh saja. Jangan menggunakan, kita hapus aja. Karena datanya belum terisi semuanya, jadi saya hapus lagi. Jadi intinya untuk menilai penilaian harian itu Bapak Ibu hanya mengklik nilai penilaian harian, kemudian Bapak Ibu download template Excel-nya. Setelah itu Bapak Ibu isi, setelah selesai sesuai penilaiannya Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu download. Setelah selesai itu Bapak Ibu lakukan langkah berikutnya, yaitu Bapak Ibu melakukan penilaian penilaian PAS dan PAT. Nah, untuk penilaian tengah semester bagaimana? Ini untuk penilaian semester Bapak Ibu dapat tambahkan ke nilai harian, karena di sini hanya ada nilai PAT. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu menginput secara manual. Tapi saya lebih saranin inputnya dengan cara upload agar lebih cepat. Langkahnya sama, kita download dulu template-nya. Setelah Bapak Ibu download, template-nya Bapak Ibu download, kemudian di close, kemudian diisi template-nya, kemudian Bapak Ibu upload. Jangan lupa ketika harian dan PS sudah selesai, diklik kirim. Kenapa dikirim? Agar nilainya nanti masuk ke dalam nilai wali kelas, yaitu pada nilai rapot.
Seperti itu, jangan lupa. Tetapi harus selesai dulu harian sama pas PAT-nya. Kita lanjutkan. Setelah mengisi nilai pengetahuan, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengisi nilai keterampilan. Tapi nilai keterampilan Bapak Ibu harus isi ketika nilai harian sudah terisi, ketika nilai pas sudah terisi, dan ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan. Itu Bapak Ibu boleh mengirimkannya. Gitu ya. Itu untuk penilaian. Nanti akan ada terisi otomatis data nilainya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Oke. Jadi kata kuncinya simpel sekali. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nilai keterampilan. Nah, dalam nilai keterampilan itu terdapat 3 poin, yang mana ada portofolio, proyek, unjuk kerja. Nah, kemudian kita klik yang proyek, kita boleh upload. Nah, kalau tambah itu kita ngisi satu-satu, tetapi kalau by template, kita tahu template, itu seperti tadi. Caranya kita download, kita isi template-nya, kemudian kita upload datanya. Oke, kita coba. Jangan lupa KD-nya diisi dengan KD beberapa. Itu, oke, ada penilaian 1 sampai 10. Kita sesuaikan dengan penilaian kita MISA, kemudian nilainya pun 0 sampai 100 tanpa menggunakan koma. Jadi lebih utama tanpa menggunakan koma ya. 1, 2. Misalnya penilaian portofolionya ada 3, maka harus ada nilainya 3 gitu kan. Selesaikan dulu yang pertama, sheet kedua per 2, kemudian per 3. Nah, setelah selesai, nanti Bapak Ibu boleh melakukan download template-nya, udah diisi ya tinggal di-upload seperti itu. Langkahnya sama dengan penilaian harian. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan penilaian harian seperti biasa ya. Upload, kemudian proyek pun sama, langkah-langkahnya seperti itu. Bapak Ibu boleh tambah, berarti nilainya satu persatu, atau download dulu template-nya, kemudian diisi template-nya seperti itu. Harus lebih hati-hati dalam ini. Jadi ada perbedaan antara ARD dengan RDM ini, yaitu ARD untuk template itu lebih cenderung lebih enak. Jadi setiap penilaian itu satu sheet gitu. Kalau ARD itu masih di suatu paket kan semua. Tapi untuk penilaian ini lebih cenderung lebih mudah. Jadi langkahnya seperti biasa, Bapak Ibu download template-nya, isi template-nya, upload. Kalau misalnya pengen pakai template. Kalau enggak ya tinggal diklik aja tambah. Praktek juga sama, 1, 2, 3, 4. Langkah-langkahnya sama. Sesuaikan dengan penilaian yang Bapak Ibu miliki. Kalau uploadnya ya tinggal diklik aja yang tanda panah awan ini. Nanti juga cari datanya, upload, selesai. Itu untuk penilaiannya. Jadi kalau untuk penilaiannya seperti itu. Unjuk kerja pun sama. Jadi unjuk kerja pun sama caranya. Ya. Kalau unjuk kerja juga sama caranya. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan dengan cara yang saya sebutkan tadi ya. Caranya sama. Jadi antara portofolio, proyek, dan unjuk kerja sama. Itu caranya sama. Tidak ada perbedaan dalam penggunaannya. Oke, mohon maaf sebentar. Ada sedikit gangguan. Ya. Sedikit gangguan, sebentar saya Oke, kita lanjutkan. Untuk pengisian tugas tambahan wali kelas sekarang ya. Di sini ada data siswa, absen, catatan, sebagainya. Kita klik dulu data siswa yang pertama. Nah, Bapak Ibu,
dapat mengedit data siswa dengan cara klik edit apabila ada siswa yang mengalami kesalahan dalam pengisian data. Jadi, Bapak Ibu tidak langsung harus ke operator, Bapak Ibu tinggal klik aja, diedit aja satu-satu per siswanya. Misalnya ada tanggal lahir yang salah, gitu, tinggal diedit aja. Kemudian jangan absen, setelah kita absen, sakitnya berapa, izinnya berapa. Nah, ini dilakukan secara manual karena tidak ada template, yang kalau sudah selesai boleh disimpan. Nah, untuk catatan wali kelas di sini, misalnya catatan yang diberikan oleh wali kelas apa misalnya? Misalnya siswa rajin dalam mengikuti kegiatan, silahkan ditingkatkan dalam kegiatan olahraga misalnya, atau siswa memiliki apalah catatan wali kelas seperti biasa yang dilakukan oleh wali kelas. Kemudian sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, ini Bapak Ibu dapat melakukan dengan cara tambah untuk manual dan upload. Kalau saya sih saranin pakai upload saja. Kenapa pakai upload? Karena lebih mudah berimbang dengan satu-satu. Kenapa? Karena sistemnya kan ini RDM itu ada yang online atau semi online. Tetapi kadang-kadang sekolah memilikinya adalah catatannya, datanya adalah semi online. Itu menggunakan seperti apa jaringan. Jadi lebih baik di-download dulu aja. Nah, untuk pengisian nilai di sini ada 1 sampai 4. Nah, ini catatannya diingat Bapak Ibu, nilai 4 itu adalah sangat baik. Jadi apabila Bapak menyebutkan misalnya siswa ini sangat baik, maka nilai sikap sosialnya pakai harus 4, jangan 1. Setelah diisi, kemudian di-save, dan kemudian di-download. Jadi kata kuncinya ingat satu hal, nilai 4 itu sangat bagus, 3 itu bagus, seperti itu. Jadi jangan kebalik. Jadi, sekarang nilai sikap spiritual, Bapak Ibu dapat download seperti ini, dilihat, download dulu, ada memberi salam, ada bersyukur. Bapak Ibu harus isi semuanya. Ingat 4 itu sangat baik, jangan salah, jangan sampai ketukar. Nanti salah memberikan nilai, kasihan untuk anak. 4 itu sangat baik, 3 itu baik, nanti Bapak Ibu diisi. Kelebihannya dengan menggunakan template itu Bapak Ibu dapat mengisi dalam waktu luang gitu. Beda dengan Bapak Ibu mengisi secara langsung online, itu Bapak Ibu harus menggunakan beberapa fasilitas-fasilitas. Kadangkala untuk sekolah yang masih kecil, yang sedang-sedang saja, itu tidak memiliki akses hosting, sehingga biasanya menggunakan jaringan saja yang dimiliki oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu dapat download untuk mempermudah. Ataupun kalau ada waktu yang luang, ya boleh diisi secara manual. Nah, selanjutnya prestasi. Prestasi ini diisi oleh Bapak Ibu dengan cara mengklik tambah pada data prestasi. Ini masih kosong, dalam artian belum ada prestasinya. Saya klik tambah. Nah, siswa kita pilih namanya siswanya siapa, misalnya prestasinya apa, misalnya juara ketiga pramuka tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Keterangannya adalah misalnya lomba pramuka kecakapan pramuka misalnya, atau lomba voli dan sebagainya, seperti atau KSM. Nah, ini sudah untuk data prestasi, diusahakan seluruh datanya terisi. Kemudian selanjutnya adalah ada yang paling bawah itu adalah yang harus kita ingat-ingat itu rapot ya, di mana posisi kita untuk mencetak rapot kan. Jadi ingat, data itu dapat tercetak menjadi sebuah rapot apabila Bapak Ibu Dewan Guru sudah mengisi penilaian harian, kemudian penilaian semester, dan penilaian keterampilan. Kemudian jangan lupa harus dikirim. Kalau tidak dikirim, tidak ada. Nah, tugas tambahan itu bukan hanya wali kelas, Bapak Ibu. Tugas tambahan itu diberikan pada setiap guru, namun berbeda. Ada yang tugas tambahannya sebagai wali kelas, ada juga yang tugas tambahannya misalnya sebagai pembina ekskul. Nah, bagaimana caranya? Itu berbeda. Tetapi yang paling utama adalah nanti akan secara otomatis datanya udah ada. Nah, ini status nilai masih belum ada karena belum ada nilai yang dibuat. Tapi kalau udah nanti Bapak Ibu Dewan Guru mengisi, otomatis ini akan terisi. Untuk raport ya tinggal kita download aja.
kita download nilainya, rapotnya, legernya, sampul, kita cetak sampulnya, kita cetak identitasnya, dan kita cetak legernya. Nanti akan otomatis terisi di sana untuk rapot. Tapi rapot ini akan terisi apabila seluruh data sudah terisi oleh guru-guru yang lain. Jadi harus ada kebersamaan antara dewan guru untuk mengisi nilai ini. Kalau nilainya belum terisi, pasti nilainya akan kosong. Ini saya coba cetik leger. Tapi karena mungkin jaringan saya agak kurang bagus, saya urungkan karena nilainya pun belum pada masuk ya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu cetak saja sampul identitas dan leger, kita cetak semua. Pastikan semua data sudah terisi oleh wali kelas apabila mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu nilai pengetahuan dan keterampilannya untuk dewan guru jangan lupa diisi. Boleh secara langsung atau secara upload menggunakan template. Nah, ini lumayan untuk wali kelas, agak banyak yang harus diisinya. Sebenarnya hampir sama dengan ARD, cuman mungkin ada beberapa perbedaan dalam segi tampilan yang jelas. Kemudian dari segi penguploadan template ini lebih mudah dibandingkan dengan ARD kalau menurut saya. Dan kelebihannya sangat bagus sekali untuk ini, dan sifatnya ini gratis untuk seluruh madrasah di seluruh Indonesia. Hanya itu mungkin untuk kesimpulannya. Oh iya, satu lagi, Bapak Ibu, untuk kita coba logout dulu ya untuk tugas tambahan, misalnya pembina ya, kita akan coba, kita logoutin dulu aja, kita keluarin dulu aja, karena tugas tambahan itu kan bukan hanya wali kelas ya, ada pembina ekskul. Nah, pembina ekskul ini akan ada di akunnya apabila operator atau penanggung jawab adminnya sudah memasukkan. Saya ambil seorang, sini saya masukkan, misalnya, ingat user sama password diberikan oleh operator atau admin ya, admin sekolah, admin ARDM-nya. Kita rapot digital madrasah. Oke, contoh di sini ada tugas tambahan ekstrakurikuler nih, misalnya pramuka, saya klik aja pramuka. Dan dalam pengisian ekskul ada tingkat itu menandakan tingkat itu kelas 10 misalnya. Nah, kelasnya ada jurusannya apa? Agama, misalnya 10 agama. Oke. Seperti biasa di sini masih kosong. Sebenarnya ada pilihan, Bapak Ibu boleh memilih di sini. Ada baik sekali. Nah, ingat, tapi kita lebih cenderung pakai template lah supaya lebih mudah. Tapi tergantung Bapak Ibu sih sebenarnya. Patokannya yang paling utama adalah ketika memasukkan nilai, jangan salah kalau di template nilai 4 itu adalah poinnya sangat bagus. Sedangkan nilai 3 itu bagus. Kalau Bapak Ibu memasukkan nilai 1, berarti Bapak Ibu nilainya tidak bagus untuk siswanya. Jadi harus 4. Ada perbedaan yang sangat mendasar dengan aplikasi-aplikasi rapot yang lainnya. Jadi silahkan diperbaiki. Nah, kalau untuk template, oh ini kesalahan teknis sebentar. Oke, lanjutin. Di sini ada baik sekali, dan jangan lupa jadi 4 itu baik sekali. Kalau baik itu berarti 3, jangan salah, jangan ketukar gitu. Kalau pakai upload. Ketika Bapak Ibu pakainya tambah, download dulu ya, jelas kita download dulu. Setelah di-download, diisi, Bapak Ibu upload lagi. Setelah di-upload, otomatis ini nilainya akan muncul. Catatannya jangan salah ketika memasukkan nilai untuk di-upload. Karena kalau Bapak Ibu upload, nilainya itu dikasih angka nilai 1, berarti siswa itu sangat cukup ya, bukan sangat baik. Jadi kebalik seperti itu. Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk aplikasi ini. Bila ada kesalahan mohon maaf karena kami masih belajar dalam pembuatannya. Yang jelas Bapak Ibu harus lebih jeli lagi dalam penggunaan ini. Kesimpulannya yang dapat saya sampaikan adalah jangan lupa untuk melakukan kegiatan pengisian ini. Selamat mengisi rapot digital madrasah. Semoga apa yang diisinya menjadi luar biasa baik ya. Nah, mungkin kesimpulannya untuk pengisian
guru atau wali kelas adalah yang disampaikan, isi dulu boleh menggunakan template atau tidak menggunakan template. Kalau menggunakan template, di-download dulu template-nya, kemudian di-upload. Untuk penilaian sama. Yang berbeda itu adalah penilaian sosial dan keterangan sosial yang dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas. Di sana ada penilaian yang sifatnya poinnya 1 sampai 4. Yang ketukar sangat baik itu 4. Dan pastikan Bapak Ibu data ini adalah data otentik yang didapat dari siswa. Jadi jangan memasukkan nilai yang tidak yang asal gitu, tetapi harus memasukkan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Terima kasih, semoga dapat membantu. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.